Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, kemudian pandemi segera berlalu. Yuk, mari kita belajar bab awal dari pelajaran kelas 12, yaitu Phycophyta, Mycophyta, dan Myophyta ya. Phycophyta ini adalah mikroorganisme. Nah, mikro berarti ukurannya kecil ya. Organisme itu adalah artinya makhluk hidup. Jadi kalau Phycophyta makhluk hidup berukuran kecil ya, dengan yang menyerupai seperti ganggang ya. Dia tidak bisa dibedakan bagian akar, batang, dan daunnya. Sedangkan Myophyta atau Mycophyta ini adalah mikroorganisme juga, jadi sama-sama berukuran kecil. Tapi dia lebih mirip seperti jamur karena fisiknya dan alat reproduksinya juga sama seperti jamur, mirip ya. Langsung ke simplicia yang pertama. Mohon maaf karena ini hujan, jadi suaranya pasti akan agak sedikit berisik. Yang simplicia yang pertama ini adalah agar atau nama lainnya agar-agar gelosa vegetable gelatin. Tanaman asalnya ada Gelidium cartilaginum dengan Gracilaria confervoides, di mana keluarganya bisa kalian lihat area bintang. Nih. Nah, bintang 1 dengan bintang 1, bintang 2 dengan bintang 2 ya. Jadi, Gelidium cartilaginum itu keluarganya Gelidiaceae, kemudian Gracilaria confervoides keluarganya Sphaerococaceae. Isinya garam kalsium dari gelosa, yaitu hidrat arang kompleks ya. Hidrat arang, kalau kita sebutnya hidrat arang ya, kayak asing di telinga ya. Hidrat arang itu kalau di telinga kita lebih sering didengarnya dengan karbohidrat ya, karena arang itu kan karbon. Karbohidrat kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa, di mana molekul yang terakhir berikatan dengan asam sulfat sebagai ester. Persyaratan kadarnya, agar dalam perdagangan mengandung iodium sebanyak 20-100 bagian per sejuta ya. 20-100 bagian per sejuta atau BPJ, atau disebutnya kalau bahasa Inggris part per million atau ppm. Gunanya untuk konstipasi. Konstipasi ini artinya sembelit atau susah buang air besar, karena dia bisa mampu menghisap dan mengikat air sehingga dapat digunakan sebagai pelumas dan penambah isi usus ya. Atau kalimat yang sangat panjang ini kita ganti dengan laxativa. Nah, jadi pendek kan, cukup satu kata. Gunanya laxativa dan sebagai suspending agent. Jadi seperti PGS, seperti PGS waktu kita belajar di kelas 11 ya. Si agar bisa digunakan untuk mendispersikan zat yang tidak terlarut dalam air ya, jadi untuk meratakan. Kemudian bagian yang digunakan koloidal hidrofil yang kering. Koloidal itu kan berarti partikel-partikel yang kecil ya, partikel koloid. Mungkin di kimia belajar. Hidrofil, hidro itu artinya air, fil itu artinya suka. Jadi bagian koloid yang suka air, kemudian dia kering, yang diperoleh dengan cara penyarian. Cara penyariannya bagaimana? Di sini ada 3 macam cara penyariannya. Ada California, kemudian ada cara Jepang, kemudian nanti ada cara Australia. Pertama cara California dulu. Yang pertama, ganggang direndam ya, direndam dulu dengan air. Pasti semuanya sudah tahu bagaimana cara merendam. Kemudian sambil direndam sambil dibersihkan, jadi semacam kayak dibersihkan dari pasir. Kenapa? Karena ini kan agar itu kan dari rumput laut itu ada di area pantai. Nah, kemudian dia direbus dengan tekanan, jadi ada tekanannya seperti kita merebus daging kalau raya kurban. Ayo, nah pakai tekanan kan, panci presto. Nah, mirip seperti itu prinsipnya. Kemudian disaring selagi masih panas, kemudian hasilnya nanti dimasukkan ke dalam tabung pendingin.
dimasukkan dalam tabung pendingin. Kemudian budir yang terjadi itu digerus. Budir, kalau kalian pernah bikin emulsi atau bikin suspensi, pertamanya kalian bikin mucilagol dulu kan, ada suspending agent atau emulgator, kalian tambah air, nanti ketika kita gerus akan pertama kayak ada bulat-bulat menggumpal seperti itu. Atau kalau pernah pakai lem yang dulu, lemnya yang dicolek atau bukan lem batang, itu kan ada gumpalan-gumpalannya. Atau mungkin di palpi oren itu ada bulirnya, nah itu ya. Jadi kalau ada terbentuk bulat-bulat kayak menggumpal seperti itu digerus, kemudian kita bekukan, kemudian kita pisahkan dari airnya dengan cara disaring hampa berputar. Jadi menggunakan tekanan hampa sambil berputar, centrifuge, kemudian dilanjutkan dengan dikeringkan menggunakan udara panas. Kemudian ada cara Jepang. Nah, cara Jepang ini ganggang pertama dipukul, kemudian dicuci, jemur. Pukul, kemudian cuci, jemur. Cuci, jemur, cuci, jemur sampai warnanya menjadi hilang atau menjadi warnanya pucat, kemudian baru disaring agarnya. Selanjutnya cara Australia. Nah, cara Australia, ganggang dibersihkan dari pasir, dibersihkan dulu, kemudian dikelantang. Dikelantang itu adalah dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian direbus pada suhu 94 sampai 98 derajat Celcius. Waktunya berapa lama? Waktunya 2 sampai 4 jam dengan larutan 4%. Maksudnya larutan 4% berarti kalau misalnya kita mau membuat 100 ml, maka kita perlu 4 gram simplicianya. Kalau mau bikin 1 liter berarti 40 gram untuk 1 liter karena persen ya. Kemudian pH-nya dibuat 5 sampai 6. Bagian padat dipisahkan dengan cara pemusingan. Tadi kan diputar, ada juga tadi kata-katanya diputar, ini dipusingkan sama ya. Kalau Filipin kan pusing ya, pusing awak lah. Nah itu berarti diputar, pemusingan. Ini namanya centrifuge. Centrifuge, kemudian yang telah jernih dicuci dengan norit. Kemarin kita sudah pernah ada ibu mungkin sedikit, norit itu adalah karboadsorben. Mungkin pernah belajar pada saat praktek resep ya. Dia memang warnanya hitam, tapi dia bisa menarik kotoran. Jadi ketika dia hitam bukan berarti dia akan mengotori lingkungannya ya. Jadi meskipun dia hitam, dia tidak mempengaruhi atau tidak mengotori yang lain, malah dia bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Kemudian dikentalkan, atau kalau dikentalkan otomatis kan dengan cara diuapkan, kemudian didiamkan. Kalau ada kotoran-kotoran organik dibilas menggunakan aliran air. Jadi dibilas pakai air, kemudian dikeringkan pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, ini contoh alat centrifuge ya. Nanti tinggal kita taruh di sini. Nah, taruh di situ, nanti dia akan berputar. Itu kan memang kita pada saat memasukkan berdiri seperti ini. Nah, tapi ketika kita putar dia akan mendatar putar seperti itu. Nah, nanti akan terjadi pemisahan berdasarkan bobot jenisnya. Semakin berat bobot jenis, maka dia akan berada di bawah. Semakin ringan berarti dia akan posisinya ada di atas. Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu Saccharomyces secum. Saccharomyces secum atau yang kita sering dengar atau kita sering sebut dengan ragi kering, dry yeast, Saccharomyces cerevisiae, dan atau Candida utilis, itu adalah nama tanaman asalnya. Ragi ini Saccharomyces secum atau ragi yang sering kita pakai untuk roti, untuk membuat tapai, untuk membuat kue ya, atau sebagai dasar untuk melakukan fermentasi. Keluarganya Ascomycetes. Sumber utama atau isinya vitamin dan protein.
Kemudian bau dan rasanya khas untuk pemberiannya. Kemudian untuk bentar dibuka dulu bukunya. Silahkan dicatat ya. Untuk persyaratan kadarnya protein tidak kurang dari 45%. Ulangi, protein itu tidak kurang dari 45%. Kemudian asam nikotinat itu tidak kurang dari 300 mikrogram per gram. Asam nikotinat 300 mikrogram per gram. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin tidak kurang dari 40 mikrogram per gram. Kemudian tadi vitamin B2 riboflavin tidak kurang dari 40 mikrogram per gram. Kemudian yang terakhir tiamin atau vitamin B1 tidak kurang dari 120 mikrogram per gram. Ya. Protein tidak kurang dari 45%, kemudian asam nikotinat tidak kurang dari 300 mikrogram per gram, kemudian vitamin B2 tidak kurang dari 40 mikrogram per gram, kemudian vitamin B1 atau tiamin tidak kurang dari 120 mikrogram per gram. Bagian yang digunakan ragi yang diperoleh dari biakan pilihan, sediaan Gestaport tablet. Ya, kalau ada R-nya berarti sudah terregistrasi. Cara panen, ada ragi bir kering, ada ragi bir kering tidak pahit, ada ragi yang berasal dari kultur dengan media yang serasi, disebut ragi utama kering. Ya. Kalau berasal dari pabrik bir, ragi bir kering. Kalau sudah dihilangkan rasa pahitnya, ragi bir kering tidak pahit, tinggal gitu aja. Kalau pabrik bir berarti ragi bir. Kalau sudah ada pahit lagi berarti ragi bir kering tidak pahit. Kemudian yang kalau kita ingin bagus, otomatis kan kita kultur itu kayak ditanam khusus ya. Jadi ditanam dengan media yang cocok. Jadi ibarat kita menanam sesuatu, saya menanam pohon atau menanam tumbuhan, kan kita kasih pupuk. Nah, pupuk itu adalah medianya ya, disesuaikan dengan kesukaannya pakai apa, pupuk apa. Disebutnya ragi utama kering ya kalau pakai kultur. Jadi kalau untuk kita obat ya otomatis kan pasti akan memilih yang lebih bagus, yaitu ragi utama kering karena itu terkontrol. Kemudian yang ketiga Scalicornutum ya. Scalicornutum ini adalah gandum induk ya. Scalicornutum gandum induk, mother of prey, ergot dan hornseed. Tanaman asal sebah seperti agar, ada bintang-bintangnya. Berarti Lapisia purpurea, keluarganya Hippocreaceae. Scales cereal, keluarganya Poaceae. Ya. Isi terbagi ada alkaloida, ada 3 golongan, ergotamina, ergotoxina, ergobasina. Ergotamina ada ergotamina, ergotaminina, ergosinina. Ergotoxina ada ergokristina, ergokriptina, ergokornina, ergokristinina, ada ergokriptinina, ada ergokornina. Kemudian ada ergobasina atau ergonofina, ergobasina, ergonofinina. Kemudian selain alkaloid ada tiramin, histamin, ergotionin, glikokolbetain, ada juga lemak dari trioleinat, trioxyleinat, pitosterin, lecitin, ergosterin, asam spaselin, manit, rehalosa, mineral utama asam fosfat. Kemudian persyaratan kadar alkaloida jumlah dihitung sebagai ergotoksina tidak kurang dari 0,15%. Kemudian kadar alkaloida yang larut dalam air dihitung sebagai ergometrina, ergonofina tidak kurang dari 0,01%. Penggunaan oksitoksika dan anti migren. Kalau anti migren kan nih sakit kepala sebelah ya. Kemudian kalau
oksitoksika ini memacu hormon oksitoksin. Biasanya ini digunakan pada ibu hamil yang ingin melahirkan, sudah waktunya melahirkan, kemudian tidak ada kontraksi, maka diinduksi ya istilahnya, dipacu untuk melahirkan supaya terjadi kontraksi ya. Polos. Nah, jika dosis lebih besar maka juga dapat menunjukkan untuk saluran kemih, usus dan pembuluh darah. Jadi dia menyebabkan terjadinya kontraksi ya. Kemudian tadi kalau misalnya agar itu kan memang tanamannya berbeda ya. Tanamannya berbeda tapi sama-sama bisa menghasilkan agar. Nah, kalau yang ini ya dia sisi tumbuhan Clapiceae purpurea. Clapiceae purpurea itu adalah Mycophyta myophytanya. Nah, skala sereal ini adalah gandumnya. Jadi si Clapiceae purpurea dia punya sklerotium. Jadi si Clapiceae purpurea ini punya namanya sklerotium. Nah, apa gunanya sklerotium? Dia ini kayak ibaratnya tuh koma. Kalau manusia tuh koma. Jadi karena keadaan di sekitar lingkungannya dia tidak cocok ya, jadinya semacam menginaktifkan diri. Aku guring aja dulu. Nah, modelnya seperti itu. Aku tidur aja dulu karena makanan nggak ada, duit nggak ada, nggak bisa keluar ya. Nah, jadi sklerotium itu adalah bentuk istirahat atau bentuk dorman dari Clapiceae purpurea. Clapiceae purpurea ini tumbuhnya di skala sereal. Jadi ibaratnya tuh ikut numpang hidup di skala sereal. Kalau dia hidup sendiri tidak bisa. Bisa dipahami lah. Jadi ada dua tumbuhan. Ada dua makhluk hidup lah, ada dua organisme. Yang pertama ada skala sereal. Nah, si skala sereal tumbuh. Kemudian si Clapiceae purpurea ini ikut tumbuh di skala sereal. Nah, bersangkutan seperti ini. Siapa yang menghasilkan skala cornutum? Yang menghasilkan skala cornutum adalah si Clapiceae purpurea, tapi dengan catatan dia harus tumbuhnya di skala sereal. Diambil dari mana skala cornutum? Ya, tadi dari sklerotium atau bentuk inaktif atau bentuk dorman dari Clapiceae purpurea. Nah, jadi sklerotium yang tumbuh dalam buahnya, ya, dalam buah skala sereal. Oke, kita lanjut. Terakhir ada natrium alginat. Kayak di dalam air bisa terlihat ya. Tanaman asalnya Macrocystis piripera, Laminaria saccharina, Laminaria dictata, Nereocystis luteana. Keluarganya Lawsoniaceae. Isi garam natrium dari asam alginat, yaitu suatu asam poliuronat. Jadi kan garam natrium dari asam alginat, jadi namanya natrium alginat. Gunanya emulgator dan suspending agent. Merupakan karbohidrat yang dimurnikan, diperoleh dengan penyarian ganggang coklat. Nah, ini ganggang ya. Tadi berarti ini golongan Mycophyta, sama seperti agar. Kalau agar itu cenderungnya ke ganggang merah. Kalau natrium alginat ke ganggang coklat. Penyarian ganggang coklat menggunakan alkali encer. Alkali, kalau kalian ingat pelajaran kimia di sistem periodik itu ada golongan alkali atau golongan 1A. Ibu pada apa lagi ya? Ada pokoknya kalau nggak salah ada kalium, ada natrium. Kona baca ada kalium, ada natrium ya. Cuma nanti bila akan di searching lagi ya. Golongan alkali itu apa aja. Nah, ini di sini sebagian besar menggunakan garam natrium dari asam alginat. Seperti itu. Selesai sudah untuk bab Mycophyta, dan Myophyta. Bye bye. Assalamualaikum.